Hai, salam Katolisitas. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari Minggu Biasa ke-21. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang akan diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat tatap dan ketak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semasa kuliah, saya pernah mengikuti organisasi himpunan mahasiswa di jurusan saya. Saat pendaftaran, banyak sekali yang ingin mendaftar, sehingga perlu diadakan seleksi 2 kali melalui interview dan membuat sebuah acara dengan ketentuan harus menghasilkan keuntungan 75% dari modal yang diberikan. Terdengar berat, tapi saat itu saya dan teman-teman saya tetap memutuskan untuk lanjut hingga masa seleksi terakhir. Dalam masa itu banyak hal yang terjadi, mulai dari belajar untuk mengatur acara, cekcok dengan teman yang berbeda sikap, kurang tidur, dan sebagainya. Namun kami tetap mau menjalaninya agar bisa diterima dalam organisasi himpunan mahasiswa itu. Setelah acara selesai, banyak dari mahasiswa yang mundur karena merasa tidak sanggup menjalankannya. Tetapi saya memutuskan untuk tetap maju dan akhirnya diterima sebagai anggota. Bergabung dalam himpunan mahasiswa meninggalkan kesan yang tidak terlupakan dalam masa kuliah saya. Saya belajar banyak hal tentang berorganisasi, belajar lebih berani berbicara di depan banyak orang, dan berkenalan dengan teman-teman lain dari berbagai jurusan. Di sana saya juga dibimbing oleh para dosen dan kakak kelas saya, sehingga saya banyak sekali belajar hal-hal lain selain tentang organisasi. Meskipun waktu istirahat saya menjadi berkurang, namun saya merasa sangat senang untuk menjadi bagian dari organisasi ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita memilih untuk mau bersusah payah untuk mencapai suatu tujuan yang kita ingin capai.
Jika kita lakukan itu untuk kehidupan di dunia ini, apakah kita pun juga mau melakukannya untuk kehidupan kekal nanti? Bacaan-bacaan pada misa hari Minggu ini mengajarkan kita banyak hal, terutama tentang keselamatan kekal. Dalam sejarah Perjanjian Lama, Allah telah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya. Namun demikian, Allah juga berjanji mengumpulkan segala bangsa untuk menjadi miliknya, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Hal ini juga tergenapi dalam putranya Yesus Kristus, dan di dalam Dia yang telah mengutus murid-muridnya untuk mewartakan Injil dan menjadikan segala bangsa miliknya. Banyak orang datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan untuk bersatu dengan keluarga besar Allah, yakni gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, sehingga gereja menjadi sarana keselamatan bagi kita semua. Melaluinya, kita dididik oleh Allah dengan pengajaran yang Kristus berikan kepada Rasul-Nya, yakni ada ajaran yang dipandang sebagai pintu yang sempit, karena mengisyaratkan perjuangan untuk dapat melewatinya. Artinya diperlukan perjuangan untuk dapat melaksanakan ajaran-ajaran Kristus. Namun, Kristus tidak hanya mengajar, Ia juga memberikan rahmat-Nya agar kita dapat melaksanakannya supaya kita mampu melewati pintu yang sempit itu. Rahmat Allah itu kita terima saat pertama kali kita dibaptis, yaitu saat kita lahir kembali sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus. Kemudian kita bertumbuh dalam iman akan Dia dengan kita menerima Ekaristi, yaitu santapan rohani yang adalah tubuh dan darah Kristus sendiri. Ketika kita gagal dan jatuh dalam dosa, kita dapat kembali kepada Allah melalui sakramen tobat. Beranjak dewasa, kita dikuatkan oleh rahmat Roh Kudus dalam sakramen penguatan, sehingga mampu mewartakan Kristus kepada sesama. Dan saat menempuh kehidupan panggilan, kita diberi kekuatan melalui rahmat tahbisan ataupun perkawinan. Ketika kita jatuh sakit, gereja memberikan rahmat sakramen pengurapan agar kita dapat memperoleh kesembuhan, baik itu secara jasmani, atau jika sakit itu menjelang ajal, pengurapan itu memberikan berkat rohani untuk menguatkan jiwa kita untuk beralih ke kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, kita bisa melihat bahwa di setiap langkah hidup kita, Allah telah menyiapkan dan membimbing kita melalui sakramen-sakramen yang kita terima dan melalui ajaran-ajaran yang telah diteruskan oleh gereja selama lebih dari 2000 tahun ini. Kristus menghendaki kita agar selalu siap sedia ketika Ia memanggil kita saat kematian kita ataupun saat kedatangannya kembali. Sebagai umat Katolik, kita menghadapi banyak tantangan untuk tetap setia dalam iman kita, karena ajaran Kristus memang tidak sama dengan ajaran dunia ini. Dewasa ini, ajaran gereja semakin ditentang oleh dunia, seperti ajaran tentang martabat manusia, sehingga gereja menolak aborsi, eutanasia, kontrasepsi, dan pernikahan sesama jenis. Kita yang mau setia melaksanakan ajaran iman, kerap kali mendapat cemooh dan hinaan dari dunia. Seolah kita dihadapkan pada dua pilihan, memilih setia memegang ajaran iman dengan resiko dianggap kolot dan kaku, atau memilih meninggalkan ajaran iman sehingga kita dapat mengikuti arus dunia yang sedang tren sekarang ini. Tentu tidak mudah bagi kita untuk setia selalu dalam ajaran iman. Kita mungkin saja dihadapkan pada tawaran-tawaran yang menggiurkan dan tampaknya menguntungkan. Keberanian untuk selalu tetap teguh beriman membuat kita semakin hari semakin ditempa oleh Allah untuk menjadi pribadi yang kudus.
Karena tanpa kekudusan, kita tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata bahwa Ia tidak mengenal mereka yang melakukan kejahatan dan mengusir mereka keluar ke tempat yang penuh ratapan dan ketat gigi. Artinya, Allah tidak berkenan kepada orang-orang yang tidak hidup seturut dengan ajarannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, semoga teguran Yesus ini membuat kita semakin mau untuk belajar daripadanya melalui gerejanya yang telah Ia dirikan sendiri di atas Rasul Petrus. Sebab gerejanya ini menyampaikan seluruh ajaran Kristus dan membantu kita untuk memahami bahwa semua ajaran itu mengarahkan kita kepada kekudusan yang dikehendaki oleh Allah. Semoga kita memiliki hati yang seperti seorang anak kecil yang selalu ingin belajar hal baru dari orang tuanya dan tetap tekun melaksanakannya. Dengan mau belajar tentang iman kita dan melaksanakannya, kita dapat mempersiapkan diri kita dengan baik, sehingga kita tidak hanya duduk dan makan di hadapan Tuhan, tetapi menjadi pelaksana dan pewarta karya keselamatan Allah. Semoga Bunda Maria selalu mendoakan dan malaikat pelindung kita selalu menjaga dan menyertai kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah.